Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu rancangan, desain, dan prototipe aplikasi ObatQ. Ketika melakukan brainstorming ide, kami menemukan sebuah masalah yang dialami oleh pasien atau wali pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Pasien, wali pasien, dan orang tua kami mengeluhkan mengenai antrean poliklinik yang semakin banyak, hingga mengakibatkan antrean tebus obat di loket farmasi juga bisa mencapai berjam-jam lamanya. Hal tersebut yang menjadi latar belakang kami untuk merancang sebuah aplikasi yang bisa menjadi solusi untuk antrean tebus obat di farmasi rumah sakit. Kami merancang sebuah desain aplikasi bernama ObatQ. Nah, aplikasi ObatQ adalah aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk memudahkan pasien memantau proses pengolahan resep obat di loket farmasi rumah sakit secara online dan memfasilitasi layanan pengantaran obat. Aplikasi ini dapat digunakan oleh 3 kelompok pengguna, yaitu pasien atau wali pasien, petugas farmasi, dan kurir antar obat. Manfaat jika aplikasi ini diimplementasikan adalah mempermudah pelacakan proses pengolahan resep obat, memberikan layanan antar obat, meningkatkan efisiensi pelayanan petugas farmasi yang berfokus pada pengolahan resep. Petugas farmasi memiliki tugas mulai dari menerima resep, meracik obat, hingga melayani atau memberi obat kepada pasien. Mereka seringkali dihadapkan berbagai pertanyaan dari pasien mengenai status progres pengolahan resep obat mereka. Dalam aplikasi ini, petugas farmasi melakukan tugas mulai dari memasukkan data resep ke aplikasi, mengubah atau memperbarui status resep, lalu menyerahkan obat langsung kepada pasien atau menyerahkan obat ke kurir untuk diantar. Setiap perubahan yang disimpan oleh farmasi akan diteruskan oleh sistem dan dapat dipantau oleh pasien melalui aplikasi. Berikut adalah desain antarmuka dan prototipe aplikasi ObatQ untuk petugas farmasi. Pada landing page, farmasi dapat mengklik teks login untuk beralih ke halaman login. Kemudian farmasi dapat memasukkan email dan password yang telah terdaftar khusus untuk petugas farmasi lalu melakukan login. Farmasi akan masuk ke halaman tambah resep untuk menambahkan data resep pasien. Dan petugas farmasi dapat melakukan pembaruan status resep pada halaman update resep. Kelompok pengguna pertama dari aplikasi ini adalah pasien. Pasien yang harus menebus resep obat ke farmasi perlu informasi real time sampai tahap mana dan kapan obat itu bisa diterima. Pasien juga akan dimudahkan dengan adanya opsi untuk menunggu antrian obat ataupun menggunakan layanan antar obat. Aplikasi ObatQ akan membantu pasien maupun keluarga pasien untuk memantau progres dan layanan antar obat. Mekanisme utamanya, pasien memasukkan data resep ke aplikasi, memilih layanan, lalu memantau status pemrosesan obat. Berikut prototipe antarmuka aplikasi ObatQ untuk kelompok pengguna pasien. Pasien bisa login ke aplikasi menggunakan akun yang dimiliki atau mendaftar jika belum memiliki akun. Dalam aplikasi ObatQ ada 3 menu utama, yaitu beranda untuk memasukkan data resep, kemudian status untuk memantau progres dan melihat riwayat obat pasien. Datanya berbentuk card seperti itu, jadi pengguna, terutama keluarga pasien, bisa memantau status resep obat-obat yang sedang diproses. Dan yang terakhir, menu profile untuk pengaturan akun. Di page beranda tadi, setelah pengguna menginputkan data resep, aplikasi akan menampilkan detail resep pasien, keterangan obat, dan estimasi waktu tunggu. Kemudian pengguna bisa memilih opsi melihat status obat jika ingin menunggu antrian, ataupun pengguna juga bisa memilih opsi layanan antar obat jika tidak ingin menunggu. Pengguna yang memilih opsi menunggu akan masuk ke page status yang menampilkan detail tahapan dan sudah sampai mana obat itu diproses. Detail status ini kemudian disimpan supaya pasien bisa melihat lagi dan memantau progres obat di bagian menu status. Untuk pengguna yang memilih opsi antar obat akan masuk ke page untuk mengisi data alamat lengkap dan memilih waktu pengiriman, bisa di hari yang sama atau esok hari. Lalu tahap berikutnya, pengguna memilih metode pembayaran akhir, bisa membayar langsung di rumah sakit, COD, e-money, atau kris. Kemudian pengguna mengonfirmasi setelah melakukan pembayaran dalam batas waktu yang telah ditentukan. Setelah sistem memproses dan menerima pembayaran akhir, pengguna akan diberikan bukti transaksi yang nantinya ditunjukkan kepada kurir pengantar ketika menerima obat. Pengguna bisa melihat detail tahapan dan memantau progres pengantaran obat di bagian menu status. Analisis pengguna untuk kelompok kurir. Beliau adalah Surip, seorang kurir di rumah sakit yang sudah berpengalaman selama beberapa tahun. Pak Surip memiliki kebutuhan antara lain, membutuhkan informasi pengantaran yang akurat dan mudah diakses di aplikasi, termasuk detail obat, antarmuka aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan. Kemudian, konfirmasi informasi pembayaran yang jelas. Tugas utama adalah mengantar obat ke alamat pengantaran. Tugas ini dapat di-breakdown menjadi 4 tahap, yaitu mengecek list pengantaran yang di-assign di aplikasi, kemudian mengambil obat sesuai informasi pengantaran, mengantarnya sesuai alamat, dan menyerahkannya ke obat penerima. Plan keempat dapat di-breakdown lagi menjadi 3 plan, yaitu konfirmasi identitas penerima, mengecek pembayaran, apakah COD atau sudah dibayar melalui e-wallet, kemudian konfirmasi status obat telah diterima. Pertama akan login dengan email dan passwordnya sesuai. Ini adalah daftar yang di-assign oleh aplikasi untuk kurir yang menggunakan aplikasi ini. Di sini adalah history pengantaran yang telah dilakukan oleh kurir ini. Jika salah satu pengantaran tadi diklik, akan mengantarkan ke informasi yang lebih detail, ada nama, nomor resep, alamat, dan juga tempat untuk mengupdate progres pengantaran. Status pertama adalah obat siap diantar. Ini adalah ketika farmasi setelah selesai menyiapkan obat dan obat siap diantar. Jika diklik mulai pengantaran, akan muncul konfirmasi dan status akan berubah menjadi pengantaran. Kemudian jika sampai di tempat, akan bisa mengklik tombol tiba di alamat. Kemudian status terakhir adalah obat diterima, harus mengisikan nama penerima. Jika sudah diklik obat diterima, semua status sudah selesai dan pengantar bisa klik pengantaran selesai untuk
konfirmasi selesainya pengantaran. Ukuran kebergunaan aplikasi antara lain pasien yang usia produktif 20-40 mampu masuk ke aplikasi, mengisi data yang diperlukan, dan memantau pemrosesan obat dengan mudah. Pasien di luar rentang usia produktif dapat meminta bantuan anggota keluarga lain. Pasien di luar rentang usia produktif dapat meminta bantuan anggota keluarga lain atau orang lain dengan rentang usia produktif untuk mengoperasikan aplikasi. Semua petugas farmasi yang mengikuti training pengoperasian aplikasi mampu memasukkan data resep dan memperbarui status pemrosesan obat dengan mudah dan efisien. Kurir pengantar obat yang mengikuti training pengoperasian aplikasi mampu mengkonfirmasi daftar obat yang harus diantarkan dan memperbarui status pengantar obat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.